Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Santriwati rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, sebelum kami menyampaikan materi online selanjutnya, maka pertama-tama dan yang paling utama adalah memanjatkan puja puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah sampai detik ini kita dapat bimbingan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, sehingga kita tetap dapat melaksanakan aktivitas kita tetap dalam sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadi hamba Allah yang abdan syakura. Amin alamin. Salawatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap kesanjungkan keharibaan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia sebagai qudwah kita, sebagai uswatun kita. Memang sudah ditetapkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Santriwati rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kandungan surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6, dan nanti akan kami lengkapi di akhir ayat 7 dan 8. Bahwasanya di dalam surat Al-Bayyinah, surah 98 ayat 6, maka ini sebagai gambaran bahwasanya sejelek-jelek makhluk yang melata di bumi, sejahat-jahat makhluk yang ada di bumi Allah ini, siapa dia? Adalah sebagaimana digambarkan oleh Allah, innal ladzina kafaru min ahli kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, wal musyrikin, dan orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Nanti kalau mati pasti masuk neraka jahannam. Tak tanggung-tanggung dia masuk neraka jahannam adalah selama-lamanya. Khalidina fiha, berarti tidak akan pindah. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, merekalah sejahat-jahat, sejelek-jelek manusia di muka bumi ini. Hadirin yang berbahagia, tentunya tidak semua orang ahli kitab Yahudi Nasrani mati bakal masuk neraka, tidak. Kalau kita lihat zaman Nabi Musa itu ada orang ahli kitab juga. Zaman Nabi Isa juga ada ahli kitab. Berarti ahli kitab umpama orang Yahudi pada zaman Nabi Musa, dia beriman kepada Allah dan termasuk beriman kepada nabinya, kitabnya, maka dia tidak termasuk ayat ini. Demikian juga orang Yahudi atau Nasrani yang hidup pada zaman Nabi Isa,
Kalau memang dia benar-benar iman kepada Allah dan kepada nabinya sekaligus apa yang dibawanya, yang dikenal dengan nama Al-Hawariyin, maka dia tidak termasuk ayat ini. Jadi ada sekelompok Yahudi Nasrani, sebagian mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak termasuk ayat ini. Cuma kebanyakan mereka adalah tidak beriman. Tetapi setelah Rasulullah diutus, maka semua agama Yahudi, Nasrani apa saja sudah tidak diakui oleh Allah, dihapus kebenarannya, dihapus keberadaannya dengan turunnya surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Berarti agama selain Islam sudah tidak diakui keberadaannya oleh Allah. Bagaimana kalau dia mengambil setelah Islam datang dibawa oleh Rasulullah, ternyata mereka masih beragama non-Islam, ngambil Yahudi seperti sekarang ini, atau Nasrani dengan sebutan Kristen, maka lebih jelas lagi Allah menegaskan dalam ayat 85 Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil, memegang beragama selain Islam, apa itu Yahudi, Nasrani, yang terkenal sekarang Kristen, maupun Kristen yang ini, dan seterusnya, fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak diterima oleh Allah, dampaknya nanti di akhirat, fahuwa fil akhirati minal khasirin. Maka nanti di akhirat termasuk dia adalah orang yang rugi. Kenapa? Agamanya ditolak, berarti dia akan masuk neraka selama-lamanya. Jadi termasuk ayat ini. Nah, ini gambaran Allah menggambarkan antara dua kelompok yang paling jelek di muka bumi dan paling baik di muka bumi. Paling jelek adalah siapa? Yaitu orang kafir dari ahli kitab. Jadi ahli kitab yang kafir, bukan ahli kitab yang beriman. Kalau ahli kitab yang beriman pada zaman Nabi Musa, ahli kitab yang beriman pada zaman Nabi Isa, kalau hal ini adalah termasuk ayat surat 2 ayat 65. Innal ladzina amanu, satu, wal ladzina hadu, dua orang Yahudi, wan nasara, dan orang Nasrani, wasabiina, orang Sabiin. Siapa Sabiin? Orang yang hidup sebelum Rasulullah diutus, tapi dia tahu tentang Tuhan Maha Esa. Nah, tapi dengan syarat dua. Man amana billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian wa amila sholiha, dia beramal soleh. Jadi orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sabiin yang beriman pada Allah dan hari akhir, kemudian beramal soleh, maka falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan dia tidak takut, khauf, tidak takut terhadap apa yang akan terjadi di akhir nanti. Walahum yang zanun, tidak akan susah terhadap apa yang telah ditinggalkan. Artinya mereka dijamin oleh Allah surganya juga. Hadirin santriwan-santriwati, sekali lagi, dari orang yang paling jelek menurut pandangan Allah, ulaika usarul bariyah, adalah alladzina kafaru min ahlil kitab. Yang kedua, wal musyrikin, orang musyrik. Apa bedanya orang kafir ahli kitab dengan orang musyrik? Kalau ahli kafir ahli kitab, dia masih punya nabi, demikian juga ada alkitabnya, jadi punya nabi, punya alkitabnya, punya agamanya. Nabi Musa umpama, dia adalah orang Yahudi. Beliau sebagai nabi, diturunkan orang-orang Yahudi,
Ada kitabnya, ada agamanya. Tetapi kalau musyrik, gak punya nabi, gak punya kitab, gak punya agama. Gambaran sekarang adalah Hindu atau Buddha. Nah, orang semacam ini menurut Allah adalah juga syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Nah, kalau sudah demikian maka nanti kalau mati orang semacam ini, ya Allah mengatakan fi nari jahannam, dia akan masuk neraka jahanam. Gak tanggung-tanggung, khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Al-Bayyinah ayat 6. Sandiwati, kemudian mengapa orang-orang kafir itu sejelek-jelek? Jadi orang-orang kafir baik dari bangsa Yahudi atau Nasrani atau musyrikin itu sejelek-jelek manusia karena mereka menginjak-injak 4 hak asasi Allah. Sekali lagi, mengapa mereka dikatakan sejelek-jelek syarrul bariyah? Karena mereka menginjak-injak hak asasi Allah di muka bumi. 4 hak asasi Allah di muka bumi. Apa 4 hak asasi Allah di muka bumi yang diinjak-injak oleh mereka? Yang pertama adalah hak kepemilikan. Ini tergambar dalam Quran surat 3 ayat 186. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi mereka tidak percaya bahwa semua ini milik Allah. Kadang dia percaya bahwa dia milik Allah, tapi yang kedua tidak percaya bahwa Allah kuasa. Terbukti pada waktu itu di zaman Nabi ada seorang musyrik datang kepada Nabi, membawa tulang belulang di hadapan Rasulullah. Hei Muhammad, apa Tuhanmu bisa menghidupkan tulang-tulang sudah hancur lebur semacam ini? Dia tidak percaya kalau Allah itu kuasa. Dia menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya secara manusiawi. Dia tidak percaya bahwa Allah itu kuasa. Itu gambaran di antaranya. Jadi dia menginjak-injak bahwa Allah, hak kepemilikan Allah, hak kekuasaan Allah. Kemudian yang kedua, hak ketundukan. Ini tergambar dalam surat 3 ayat 83. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Jadi mereka tak tunduk kepada Allah. Jadi dia hak ketundukan pada Allah telah diinjak-injak. Padahal manusia, padahal semua apa yang ada di langit dan bumi semua tunduk kepada Allah. Tapi mengapa manusia kok tidak mau tunduk dengan perintah Allah sehingga dia mencari agama selain agama yang telah diakui oleh Allah kebenarannya? Padahal semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, dia tau'an wa karhan, berserah diri kepadanya. Lebih jelas lagi di dalam Quran surat 22 ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab
wa katsirun minan nas wa katsirun haqqu alaihil wa katsirun haqqu alaihimul azab wa katsirun haqqu alaihil azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau tahu bahwa apa yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi semuanya bersujud kepada Allah. Juga matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan yang melata, dan banyak di antara manusia. Tetapi banyak manusia yang pantas untuk mendapatkan azab. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, barang siapa yang dihinakan oleh Allah, ya, maka tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Pada semua yang ada di langit dan berbumi sujud tunduk kepada Allah. Tapi mengapa manusia yang dikasih akal oleh Allah tidak mau tunduk patuh kepada Allah? Berarti mereka menginjak-injak hak asasi ketundukan. Itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga, mengapa mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi oleh Allah dikatakan demikian? Karena mereka menginjak-injak hak peribadatan. Kita lihat surat 51 ayat 56, Allah lihat itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk apa? Illa liya'budun, kecuali mereka beribadah. Jadi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk di muka bumi ini, tujuan pokoknya adalah supaya beribadah. Ternyata manusia pada waktu di bumi tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, bahkan dia mensekutukan. Itu berarti manusia ini tidak tunduk dengan perintah Allah. Berarti manusia ini tidak memenuhi apa yang pernah dia janjikan pada Allah. Manusia ini pada waktu di alam arwah, pada waktu Allah menciptakan semua ruh makhluknya, manusia termasuk, setelah itu Allah mempersaksikan dirinya dengan satu pertanyaan. Ini informasi surat 7 ayat 172 insyaAllah. Alastu birabbikum. Jadi ayat akhadha rabbuka min bani adama min dzurrihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi pada waktu Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung Nabi Adam, Allah mempersaksikan dirinya. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Allah mempersaksikan dirinya dengan ruh-ruh yang ciptakan. Ruh kita waktu itu menjawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nggih Gusti, kau sebagai Tuhan kami. Berarti manusia ini pernah mengikat satu perjanjian kepada Allah, mengakui Allah sebagai Tuhan. Tapi mengapa begitu roh ditemukan dengan jasadnya? Memang pada waktu itu yang dikenal hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi sekarang yang dikenal bukan Allah lagi, tapi yang lain lebih banyak, sehingga lupa kepada penciptanya. Sehingga pada dulu ditemukan dengan jasadnya, dia tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau nyembah kepada Allah, bahkan mensekutukan. Itu berarti dia mengkhianati janjinya dengan Allah. Dia adalah pengkhianat.
dan termasuk zalim. Mengapa zalim? Karena dia tidak menempatkan hak asasi Allah. Tidak menempatkan hak Allah untuk apa? Untuk diibadahi, untuk disembah, dan tidak dipersekutukan pada yang lain. Dia termasuk zalim, dan zalim itu adalah dosa besar. Apalagi mensekutukan. Syirik merupakan dosa yang paling besar. Nabi pernah menyampaikan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, sampai 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Jadi Nabi menyampaikan pada sahabatnya, ingatlah, akan aku kabarkan pada kalian dosa yang paling besar 3 kali. Yang pertama adalah asyirku billah. Kemudian yang kedua uququl walidain. Jadi syirik merupakan tingkatan pertama dosa yang terbesar di muka bumi ini. Jadi yang kedua adalah menginjak-injak hak ketundukan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, mengapa Allah tadi memberikan predikat orang kafir itu sejelek-jelek makhluk di muka bumi. Yang ketiga, karena hak keperibadatan. Sudah tadi kami sampaikan. Yang keempat adalah hak wewenang membuat hukum. Bisa dilihat di surat 12 ayat 40. Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah alla ta'budu illa iyyah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apakah yang kamu sembah selain Dia Allah? Saya ulang lagi, apakah kamu sembah selain Dia Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri atau walaupun oleh nenek-nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan tentang hal itu nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi mereka orang-orang Yahudi Nasrani itu banyak dia membuat keputusan hukum yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Bangkai itu kalau menurut orang-orang Yahudi Nasrani, bangkai itu halal. Bahkan itu lebih baik daripada binatang yang disembelih oleh manusia. Itu menurut orang Yahudi Nasrani. Mengapa? Alasannya, karena bangkai itulah yang mematikan adalah Tuhannya. Jadi dia halal dan itu lebih baik. Sementara binatang yang disembelih oleh manusia walaupun syariat yang ditetapkan oleh Allah, mereka menganggap banding-banding mereka kasih lebih baik bangkai daripada yang sebelum. Nah, ini keblinger. Padahal Allah jelas sudah mengarangkan hurrimat alaikumul maitah. Al-Maidah ayat 5. Allah telah mengharamkan kepada kalian al-maitatu wadamu dan seterusnya. Bangkai itu haram. Tapi orang Yahudi mengatakan, dan Nasrani mengatakan bangkai itu halal. Sementara binatang yang sebagai manusia gak boleh dimakan.
Ada dia mengatakan bangkai itu lebih baik daripada binatang dan manusia. Jadi dia membuat hukum yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Termasuk yang halal diharamkan banyak. Dia mengatakan kalau unta sudah melakukan sekian tidak boleh dimakan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah dia. Jadi padahal menginjak hak wewenang membuat hukum. Jadi mereka membuat hukum tersendiri. Termasuk pada dasarnya kawin itu halal. Tapi lihat orang-orang Yahudi yang apa itu namanya, biarawati atau para atas-atasannya, mereka mengharamkan dirinya untuk kawin. Di dalam Nasrani pun juga ada, mereka mengharamkan dirinya untuk kawin, padahal kawin itu halal. Jadi yang telah dihalalkan oleh Allah gak boleh diharamkan. Yang diharamkan oleh Allah tidak boleh dihalalkan. Nah, mereka melakukan hal itu, berarti dia menginjak wewenang membuat hukum. Hadirin yang berbahagia, lantas bagaimana karakter orang kafir ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani? Allah telah menggambarkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara yang pertama di Quran surat kedua ayat 102. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ingat, dan orang-orang Yahudi, wan Nasara dan Nasrani. Ya. Ingat, mereka tidak akan rela, tidak akan ridho, hati mereka tidak akan senang kepadamu, munya Muhammad. Tapi bukan berarti hanya Muhammad, nanti termasuk pada umat Muhammad, umat Rasulullah Muhammad. Sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jadi orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela kepadamu, hai orang-orang yang beriman, khususnya pada Rasulullah waktu itu, kalau sekarang bagi orang yang beriman, kecuali kamu semua hai orang beriman mengikuti mereka, sehingga apa saja yang mereka lakukan hal semacam ini sampai hari kiamat, karena ini ayat Al-Quran, sehingga mereka membuat apa saja yang isinya supaya umat Islam hancur, supaya orang Islam ini paling tidak pernah digambarkan oleh Nabi, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, umatku akan mengikuti jejak-jejak Yahudi. Apa? Mungkin kebudayaannya, cara berpakaiannya, cara hidupnya, cara bisnisnya, cara apa saja. Gambaran-gambaran yang sudah jelas. Bagaimana pada waktu mau kain dengan tukar cincin, itu gaya Yahudi. Bagaimana pakaian-pakaian yang sekarang sudah gaya Paris dan sebagainya, itu semua cara Yahudi. Ulang tahun anak-anak sekarang itu, semua itu gaya Yahudi. Dulu ada seorang penyanyi di Jakarta, laki-laki pakai kuncit, pakai anting-anting, pakaian lututnya lubang-lubang disuwek-suwek. Begitu setelah itu tampil semua anak-anak Islam banyak yang melakukan semacam itu laki-lakinya. Jadi dia mengikuti gaya-gaya Yahudi dan seterusnya. Mereka tidak berani merusak secara langsung agama kita, tetapi dia lewat kebudayaan, merusak lewat makanannya. Yang namanya makanan sudah dirusak mulai dari apa saja itu, obat-obatan, sayur-sayuran,
ikan-ikannya, dagingnya, semua disuntiki semuanya. Semuanya tujuannya adalah untuk merusak. Airnya dicampuri dan seterusnya. Jadi mereka untuk menghancurkan Islam, mereka untuk mengatakan kita tidak berani secara langsung, apalagi perang secara langsung, mereka tidak berani. Tapi dia merusak lewat kebudayaan, lewat pendidikan, dan seterusnya. Maka Nabi katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan juga engkau mengikuti kemauan mereka, maka dan jika engkau Muhammad mengikuti kemauan mereka setelah kamu mengetahui sampai kepadamu, maka tidak akan ada bagimu hai Rasul Muhammad pelindung dan penolong dari Allah SWT. Ayat ini bukan hanya untuk Nabi, sekali lagi, tapi kalau untuk Nabi maka juga untuk umatnya, karena tidak ada kekhususan ayat ini. Kemudian yang kedua bisa kita lihat di Quran surat 3 ayat ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian orang-orang yang diberi Alkitab, siapa? Yahudi, Nasrani, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Jadi kalau umat Islam ini mengikuti, ya, dan dalam Islam ini kalau mengikuti mereka, orang Yahudi Nasrani, maka mereka punya keinginan untuk apa? Untuk mengembalikan kamu supaya menjadi kafir. Ini ayat mengatakan. Kemudian yang ketiga, buka juga Quran surat 3 ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru syatu yusbituka dua aw yaqtuluka tiga aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad. Untuk apa? 1, menangkap. 2, memenjarakanmu atau membuangmu. Mereka membuat tipu daya, tapi perlu diketahui maka dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalasan tipu daya. Ayat ini pada satu saat orang-orang kafir ini sudah kerepotan untuk mau menangkap Nabi atau membunuh Nabi, kesimpulan membungkam Islam, mematikan Islam di bumi Arab pada saat itu. Akhirnya mereka bagaimana supaya Islam ini mati, supaya Islam tidak berkembang di Islam, maka mereka bermusyawarah, konferensi di sebuah aula yang mereka, dan pada waktu itulah datang seorang iblis yang menjelma ulama Najd. Dia datang ke tempat pertemuan itu, iblis ini, tapi menjelma seorang ulama dari Najd. Dia minta ikut untuk memberikan fatwa dan sebagainya. Pada itu ditanya, siapa kalian? Aku adalah ulama dari Najd. Aku tahu bahwa kalian mau membicarakan sesuatu yang penting tentang Muhammad. Barangkali saya bisa memberikan fatwa yang paling baiknya. Maka perkenanan kami masuk. Akhirnya dimasukkan.
Ini iblis. Baik, pada waktu mereka semua bermusyawarah untuk mengambil kesepakatan bagaimana enaknya Rasulullah ini, Muhammad itu, akhirnya sebagian mengatakan ditangkap saja mereka. Ya, ditangkap saja mereka, kemudian mereka diasingkan. Tapi akhirnya iblis memberikan fatwanya. Kalau kalian menangkap Muhammad, maka kalian akan mendapatkan kerepotan. Karena apa? Keluarganya Muhammad itu banyak, maka mereka pasti akan memerangi kamu. Kamu akan menghadapi kesulitan juga. Sahabatnya juga banyak. Itu fatwa iblis. Akhirnya mereka tidak sepakat dengan usulan yang pertama ini. Kemudian ada lagi usulan yang kedua. Kalau gitu Muhammad ditangkap dan dipenjarakan saja. Iblis juga angkat tangan lagi. Kalau Muhammad ditangkap dipenjarakan, pasti keluarganya Bani Hashim, Bani Muthalib akan menyerang pada kita. Mereka berani mati dengan sahabat-sahabatnya. Kalian pasti mengalami kesulitan juga. Gak mungkin kalian melakukan itu. Kemudian usulan yang ketiga. Usulan ketiga ini usulan Abu Jahal. Kalau gitu Muhammad itu nanti pada satu saat tidur malam, sebelumnya para pemuda-pemuda kafir Quraisy ini yang pandai-pandai silat, yang masih kuat, semua dikasih alat senjata tajam. Kemudian mereka nyergap semua bersama di rumahnya Muhammad dan mereka ditangkap dan dibunuh. Kalau sudah demikian maka keluarga Muhammad tidak akan bisa menuduh pada kita siapa yang membunuhnya, kata yang melakukan orang banyak. Lah, pendapat inilah yang disetujui oleh iblis. Akhirnya disetujui. Begitu disetujui, pada satu malam mereka semua sudah menyerang ke rumahnya Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi? Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tapi Allah lebih pandai untuk membuat makar juga. Artinya Allah membalas makar mereka. Jibril teko memberi informasi kepada Rasulullah, ya Rasul, tinggalkan rumah ini. Mereka sudah mengepung dirimu. Nah, akhirnya Nabi memanggil Ali untuk menempati tempat tidurnya Rasulullah. Kemudian Nabi keluar. Di dalam tafsir, Nabi pada waktu itu memanggil keluar mendatangi Abu Bakar. Kemudian waktu itu Nabi mengambil satu debu kemudian ditaburkan pada mereka. Ya. Dan waktu itu Nabi membaca surat Yasin ayat ke-9 kalau tidak salah. Sehingga mereka semua tidur semua. Nyenyak. Nabi menuju ke Gua Sur. Nah, begitu mereka terbangun dari tempat tidur semua, akhirnya mereka langsung kelagapan, langsung menyerang rumah Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi? Rasulullah sudah tidak ada. Nah, inilah mereka membuat makar tapi Allah membalas makar mereka. Allah menggagalkan mereka. Jadi, secara singkat, Nabi selamat dari makar mereka. Itulah perbuatan orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi Nasrani pada saat itu juga. Hadirin yang berbahagia, tentunya tadi kami menyampaikan gambaran orang-orang makhluk Allah berupa manusia yang terjelek di muka bumi. Maka sebagai keseimbangan maka kami akan sampaikan gambaran makhluk Allah yang terbaik di muka bumi. Bahkan sampai di akhir nanti yang telah digambarkan oleh Allah
di dalam surat Al-Bayyinah kelanjutan ayat 7 dan 8. Kalau tadi ayat 6. Innal ladzina amanu satu Innal ladzina amanu satu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, masuk kita ini, wa amilus sholihat, gak cukup iman saja tapi wa amilus sholihat juga. Ulaika hum khairul bariyah, mereka adalah sebaik-baik khairul bariyah, makhluk yang hidup di muka bumi. Sekali lagi, gak cukup beriman, tapi harus berwa'amilus sholihat. Memang iman itu kunci buka surga. Tapi kalau belum amilus sholihat, gambarannya kunci itu tidak ada giginya. Sehingga tidak bisa pakai untuk buka surga. Bagaimana kunciku supaya ada giginya? Maka harus amilus sholihat. Di antaranya tergambar dalam hukum di dalam syariat Islam, itu kalimat sholat, puasa, zakat, haji. Itu dalam rangka untuk ngikiri kunci supaya berlubang sehingga bisa dipakai untuk buka. Memang orang beriman, selama orang itu mati dalam kondisi beriman, tidak musyrik, pasti masuk surga. Nabi menggambarkan itu. Sehingga sahabat tanya, walaupun dia berzina ya Rasul, iya. Walaupun dia berzina, selama dia beriman, pasti masuk surga. Tetapi orang semacam ini berarti harus masuk neraka dulu. Setelah dihukum di neraka sesuai dengan kadar dosanya, baru nanti pindah ke surga. Sekali lagi, selama orang itu punya iman, masih punya cadangan bakal yang masuk surga. Tapi kalau sudah tidak ada iman, maka amil sholihat tidak akan dianggap. Karena syarat amil sholihat, amal-amal yang baik, harus punya iman dulu. Termasuk tadi, kalau gak Islam, maka semua amal ditolak. Jadi harus iman dulu, beragama Islam dulu, baru mereka beramal. Sekali lagi, gak cukup wa amilus sholihat saja, gak cukup iman saja, tapi harus pada amilus sholihat. Lah, amilus sholihat inilah yang menyebabkan cepat tidaknya kalian masuk surga. Sehingga karena nanti amal itu akan ditimbang. Kalau amal baiknya melebihi 50%, 50 lebih 1 saja, 50,1, belum langsung surga. Tetapi yang kejelekannya yang melebihi 50 lebih 1 belum neraka. Bagaimana kalau sama? Kebaikannya 50%, kejelekannya 50%, Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasul, bagaimana kalau sama kebaikan mereka? Nabi menjawab, ulaika ashabul a'raf. Dia adalah penghuni al-a'raf. Apa al-a'raf itu? Al-a'raf ini gedung yang tinggi, lebar, luas, tapi blong, hampa. Tidak ada kenikmatan, juga tidak ada siksa. Sehingga penduduk al-a'raf ini kalau melihat penduduk surga, orang surga minum, makan nyaman sekali, nikmat sekali, mereka minta penduduk surga. Walaupun keluarganya sendiri yang dimintai, mereka mengatakan, Allah telah mengharamkan kalian untuk minum air ini. Begitu melihat ke kiri penduduk neraka, dia berdoa, Rabbana la taj'alna mal qaumil zalimin. Ya Allah, jangan kau jadikan diriku ini seperti orang zalim itu. Jadi dia menempati penduduk al-a'raf. Sampai kapan dia akan dipindah oleh Allah? Pasti nanti dipindah ke surga. Cuma sampai kapan? Maka Nabi mengatakan, sampai Allah selesai mengurus semua makhluknya. Baru setelah itu dia didatangi oleh Allah. Allah mengatakan, masuklah kalian ke surgaku. Dosa-dosa kalian sudah aku ampuni.
Kemudian masuklah kalian ke surga, baru masuk surga semua. Sementara orang di neraka sudah tidak ada yang bisa dipindah karena sudah semua orang-orang beriman sudah habis yang di neraka, sehingga tinggal orang-orang yang kafir yang khalidina fiha. Jadi sekali lagi, gak cukup hanya beriman tapi harus banyak beramal soleh. Beramal soleh tanpa iman tolak. Ulaika hum khairul bariyah, mereka lah orang beriman dan beramal soleh sebaik-baik makhluk di muka bumi. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, bagi mereka akan mendapatkan balasan pahala dari Tuhan mereka. Apa bala itu? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden. Surga Aden ini surga pertengahan, tingkat pertengahan. Di mana di bawah surga Aden ini tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha, dia tinggal di surga Aden selama-lamanya. Yang ketiga, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Yang terakhir, dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian ini terhadap liman kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, inilah materi online yang kami sampaikan. Jadi perbandingan antara orang-orang yang paling jelek di muka bumi dan orang-orang yang baik di muka bumi ini pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Sekali lagi, pandangan Allah, yaitu dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 sampai ayat 8. Sandiwan sandiwati, sampai di sinilah materi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi keterangan yang barokah dan manfaat untuk kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya sehingga kita tetap bisa beribadah semaksimal mungkin walaupun dengan kondisi semacam ini, dan juga kita tetap belajar walaupun dalam kondisi semacam ini, online dan seterusnya. Sekali lagi, belajar tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla lewat Rasulnya mulai saat kita keluar dari kandungan ibu kita sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan kita pada saat dipanggil oleh Allah, kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Kalau itu ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah. Kalau itu ada kekurangan itu karena kelemahan kami sendiri. Sekali lagi kami maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.